Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Mela Maulina. Saya mahasiswi STKIP Purwakarta. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya. Berarti ketika sudah semangat, artinya kita sudah siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Ikuti ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu mengetahui dan memahami sistem pencernaan pada manusia, fungsinya, dan bagaimana cara merawatnya. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Tahukah anak-anak, ketika kita makan, makanan yang telah kita makan akan dicerna terlebih dahulu di dalam sistem pencernaan sebelum akhirnya dikeluarkan kembali menjadi bentuk feses melalui buang air besar. Sebelum masuk ke pembelajaran bagaimana proses sistem pencernaan pada manusia, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa itu sistem pencernaan? Ada yang tahu? Anak-anak, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, fungsi dari sistem pencernaan ini yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Anak-anak, di samping ibu ini ada gambar mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang keenam atau yang terakhir ada anus. Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Wah, menakjubkan bukan? Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu proses pencernaan pada manusia. Anak-anak, proses pencernaan pada manusia yang pertama terjadi di dalam mulut. Mulut merupakan organ pencernaan yang utama atau gerbang masuknya suatu makanan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik ini dibantu oleh gigi dan lidah. Dan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang ada di dalam ludah atau kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah yang mengandung enzim petialin. Enzim ini berguna mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ketika makanan sudah halus, maka kita terangsang untuk menelan makanan tersebut. Nah, proses menelan ini dinamakan propulsi. Proses pencernaan yang kedua terjadi di dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Gerakan peristaltik ini merupakan gerakan yang tidak sadar. Gerakan peristaltik ini sangat aktif dan bergantian. Tujuannya mendorong makanan yang ada di dalam mulut masuk ke kerongkongan untuk didorong ke saluran pencernaan berikutnya, yaitu lambung. Proses pencernaan yang ketiga terjadi di dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Bentuknya seperti kantung, terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi.
Lambung ini yang meremas dan mengaduk makanan, diibaratkan seperti tangan kita yang meremas makanan dan jadilah seperti bubur atau kim. Proses pencernaan yang keempat terjadi di dalam usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang, yaitu panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus, gunanya untuk mencerna sari-sari makanan untuk diolah, diproses, dan diedarkan ke seluruh tubuh. Di dalam usus halus terdapat usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas terdiri dari enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim amilase mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan getah empedu dihasilkan oleh hati, tersimpan dalam kantung empedu, berfungsi untuk menghancurkan lemak. Di dalam usus halus juga terdapat usus kosong atau jejunum. Usus kosong panjangnya 2,5 meter, terletak di antara usus 12 jari dengan usus penyerapan. Usus kosong berfungsi untuk mencerna dan meresap makanan secara besar-besaran. Jadi, sebagian besar penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus kosong. Nah, yang ketiga, di dalam usus halus terdapat usus penyerapan atau ileum. Ileum merupakan tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan seperti vitamin. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di dalam usus besar atau kolon. Usus besar merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan seperti vitamin, air, dan mineral, serta tempat terjadinya pembusukan makanan selama menunggu feses dikeluarkan. Di usus besar, sari-sari makanan tersebut akan dicerna oleh bakteri yang bernama E. coli. Bakteri E. coli berfungsi untuk mencerna makanan yang sebelumnya tidak bisa dicerna oleh ribuan enzim yang ada di usus halus, lambung, dan mulut. Selama menunggu dikeluarkan di dalam rektum, masih terjadi proses penyerapan air dan garam mineral. Lalu ketika tubuh memberi sinyal seperti sakit perut, maka feses tersebut akan dikeluarkan oleh organ pencernaan yang terakhir, yaitu anus. Anak-anak, kita sudah di proses pencernaan yang terakhir, yaitu anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses. Nah, proses pengeluaran feses ini dinamakan proses defekasi. Nah, anak-anak, itulah proses panjang dari sistem pencernaan pada manusia. Lalu, bagaimana sih cara merawatnya agar sistem pencernaan kita berfungsi dengan baik? Kali ini, Ibu akan memberikan tipsnya. Yang pertama, menerapkan pola makan yang teratur, yaitu konsumsi makanan di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Karena apabila kita telat makan, akan menimbulkan gangguan pada lambung kita atau sering kita kenal dengan penyakit MAH. Nah, tips yang kedua yaitu mengunyah makanan dengan sempurna sebelum ditelan. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan. Nah, apabila anak-anak mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Dan makanan yang ada di dalam meja hendaknya disimpan di tempat yang tertutup. Yang keempat, tipsnya yaitu menjaga kebersihan peralatan makanan.
Dan tips yang terakhir yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Anak-anak, itulah beberapa penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum berakhirnya pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Gunanya untuk mengetahui apakah anak-anak memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Di samping Ibu ini ada 5 soal evaluasi. Dikerjakan di buku masing-masing ya. Itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.